Eh, pada susah nyari rumah nggak? Atau udah nyari ternyata pada mahal semua? Nah, kita lanjut bahas prediksi kementerian yang harus ada. Jadi gua resah dan gelisah nih. Penduduk Indonesia sekarang ada di angka sekitar 279 juta dan kedepannya akan terus meningkat. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan tempat tinggal ya pasti dong terus meningkat karena setiap keluarga atau individu memerlukan hunian. Kebutuhan hunian ini bukan cuma sekedar hunian aja ya, tapi huniannya juga harus layak. Ini tuh penting, soalnya pemenuhan hunian layak adalah hak dasar bagi seluruh rakyat yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H. Makanya ini jadi tantangan tersendiri, karena ternyata kita butuh sekitar 12,7 juta rumah hunian layak. Jumlah kebutuhan ini meningkat 2,7 juta jika dibandingkan dengan 2015 yang berada di angka 10 juta. Berangkat dari keresahan itu, gue merasa perlu nih ada kementerian yang memang fokus mengurus perumahan yang layak untuk masyarakat. Dan kementerian ini adalah Kementerian Perumahan atau Kementerian Perumahan Rakyat yang kini masih nyatu dengan Kementerian PUPR. Makanya penting buat Prabowo Gibran supaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisah, berdiri masing-masing. Mungkin teman-teman pada nanya, emang kenapa sih kok Kementerian Perumahan harus dipisah dan berdiri sendiri? Nah, menurut gue, ada sejumlah alasan. Pertama, coba bayangin aja kalau kalian sebagai Gen Z yang mungkin sedang meniti karir atau malah udah nikah tapi nggak ada hunian yang tersedia. Ya pasti bingung dong, mau tinggal di mana? Pun kalau ada, biayanya mahal dan belum tentu terjangkau. Kemudian kalau kita cek harga rumah di daerah perkotaan kayak Jakarta, harganya lumayan bikin kantong jebol. Harga rumah di Jakarta range-nya tuh mulai dari 800 jutaan sampai puluhan miliar rupiah. Yang 800 juta juga posisinya udah pinggir banget dari Jakarta. Sementara kalau ngecek data terbaru UMR Jakarta, cuma di angka 5.067.000 rupiah aja. Pusing nggak tuh ngelihat harga rumah segitu tingginya? Ya pasti pusing. Kalaupun nabung mungkin butuh waktu yang lama banget buat dapetin rumah dengan harga segitu. Bisa-bisa baru lunas pas anak kalian udah kuliah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri dari 2015 sampai 2023 sebenarnya udah ngebangun perumahan bersubsidi yang jumlahnya mencapai 9,2 juta per 2023. Range harganya pun juga cukup oke. Kalau di Pulau Jawa dan Sumatera harganya sekitar 166 juta rupiah. Dan gak cuma itu, pemerintah juga netapin batas gaji maksimal yang jadi syarat bisa beli hunian bersubsidi di angka 4 hingga 7 juta rupiah. Jelas, ini pasti bagus, tapi masih banyak yang perlu kita kejar. Soalnya kalau melihat jumlah backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta dibandingkan dengan data pertumbuhan keluarga dari Susenas yang mencapai 700 sampai 800 ribu per tahun. Jadi penanda kalau kecepatan pemerintah dalam menyediakan hunian dibandingkan jumlah orang yang membutuhkan masih perlu dikejar. Nggak cuma itu aja guys, masih ada sejumlah concern yang menurut gue cukup krusial. Seperti perumahan bersubsidi yang dibangun tidak sesuai dengan persyaratan dari Kementerian PUPR. Misalnya, perumahan dibangun dengan spesifikasi material yang melanggar peraturan dari Kementerian PUPR. Ada juga laporan dari Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia bahwa masih ada pengembang nakal yang menjual rumah bersubsidi dengan harga yang tidak sesuai aturan pemerintah dan membangun perumahan tapi sarana dan prasarananya seperti jalan nggak memadai. Ini kan otomatis jadi temuan yang harus segera diberesin. Selain itu ada juga masalah yang datangnya justru dari calon pembeli rumah. Misalnya, masih ada masyarakat yang membeli rumah bersubsidi tapi ujung-ujungnya malah nggak ditinggali. Padahal rumah bersubsidi itu ada aturannya guys. Penghuninya itu harus udah mulai tinggal di rumah paling lambat 1 tahun setelah terima kunci. Nah, dengan sejumlah alasan tadi dan juga masalah yang gue sebutkan, dan kalau kita ingat salah satu janji Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mau bikin 3 juta rumah per tahun yang tersebar di kota, pedesaan, sampai pesisir. Kementerian Perumahan ini bisa jadi kementerian yang benar-benar fokus menyediakan hunian layak buat kalian, mulai dari standarisasi bangunan sampai ke pengawasan, termasuk juga mendampingi kalau sampai ternyata ada mafia tanah yang ngaku-ngaku jadi pemilik tanah. Soalnya mafia tanah ini sering banget terlibat pemalsuan dokumen tanah, penggelapan, sampai manipulasi data yang merugikan pemilik yang sah. Nah, kita udah tahu lah kasus-kasus yang viral.
Nah, kalau Kementerian Pekerjaan Umum nantinya bisa fokus membangun infrastruktur penunjangnya seperti jalan tol, jembatan antar kota, bendungan, dan lain sebagainya. Jadinya masing-masing kementerian bisa fokus dengan KPI-nya dan lebih terkoordinasi. Ada satu poin juga nih yang menarik buat kita bahas. Gimana sih kalau dari sisi ekonomi? Well, banyak pihak yang optimistis kalau program 3 juta rumah nantinya benar-benar terrealisasi, akan membawa banyak dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI bilang kalau sektor perumahan dan properti bisa menjadi big giant untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan Ray juga lihat potensi lapangan pekerjaan untuk 1 juta hunian per tahun aja bisa mencapai 32 juta orang. Dan dari 32 juta orang ini rata-rata bisa mendapat 4,3 juta rupiah per bulan. Nah, kalau 1 juta per tahun aja udah bisa buka 32 juta lapangan pekerjaan, apalagi 3 juta hunian, pastinya ini bisa jadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Mungkin teman-teman juga nanya nih, emang kalau di luar negeri kementeriannya berdiri sendiri atau terpisah? Jawabannya ya jelas ada dong. Pertama, Malaysia. Negara ini punya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang bertanggung jawab soal perumahan dan pengembangan komunitas lokal. Dengan adanya kementerian ini, Malaysia punya program Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Program ini ditujukan agar masyarakat berpendapatan menengah memiliki rumah yang layak. Sementara untuk tupoksi infrastruktur diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia. Lanjut yang kedua, ada Afrika Selatan. Negara ini juga punya kementerian yang khusus mengelola program rumah bersubsidi, namanya Departemen Pembangunan Perumahan Manusia. Kementerian ini punya program seperti Integrated Residential Development Program atau IRDP, yaitu pengembangan perumahan terintegrasi untuk masyarakat yang layak mendapatkan perumahan bersubsidi. Program ini udah kelihatan salah satunya di daerah Mossel Bay dengan dibangunnya 278 hunian baru. Sementara untuk Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada pembangunan infrastruktur. Kalau dari contoh yang gue sebutin barusan, mungkin program kota integrasi bersubsidi kayak di Afrika Selatan boleh banget nih jadi contoh. Soalnya emang kadang-kadang perumahan bersubsidi yang ada saat ini jauh dari pusat kota. Atau mungkin bisa diperbanyak hunian rusun di pinggir kota. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nonton video ini, bolehlah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan jadi bahan pertimbangan nih Pak dan Mas. Gue yakin banget Kementerian Perumahan Rakyat benar-benar bisa fokus bikin hunian yang layak buat kita semua. Minimal angka backlog bisa makin berkurang. Nah, kalau kalian setuju nggak Kementerian Perumahan Rakyat atau Kementerian Perumahan dipisah dari Kementerian Pekerjaan Umum? Langsung aja komen di bawah.